Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih dimudahkan oleh Allah. Yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di hari yang baru baik. Jadi kita hari ini hidup lagi gitu. Masya Allah. Ya. Yang kemarin sudah lewat. Ya, artinya apa? Hari ini hari yang baru. Kita semua dihidupkan kembali. Makanya kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana, gitu kan. Ba'dama amatana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah Engkau mematikan kami, gitu kan. Kita sudah mati semalam, hidup lagi. Maka mudah-mudahan hidup hari ini hidup yang berarti, baik. Kita mulai dengan amal soleh, baik. Dan ini adalah salah satu nikmat dimudahkan oleh Allah beramal soleh, ya. Memulai pagi dengan amal soleh, mulai pagi dengan sholat berjamaah, mulai pagi dengan zikir, mulai pagi dengan pengajian. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita tutup hari ini juga dengan apa, Pak? Mudah-mudahan nanti pas mau tidur kita tutup dengan amal soleh juga, gitu. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu, gitu. Ya. Jadi ketika seseorang hamba itu diinginkan baik oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah akan pekerjakan dia. Jadi kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, Allah apa, Pak? Pekerjakan dia. Sampai-sampai sahabat tanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memperkerjakan hambanya, gimana gitu. Ya, maka kata Rasulullah, yuwaffiquhu li'amalin sholih qabla mautih, gitu. Masya Allah. Ya, summa yaqbiduhu ala dhalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri taufik dia sebelum matinya. Beri taufik sebelum mati. Dan kemudian digenggam ruhnya, saat itu dia juga sedang beramal soleh, gitu. Masya Allah. Makanya sebelum kita mati nanti malam, ya, kan ada mati yang sebentar, Pak, ya. Ya, makanya orang yang pagi sampai nanti mati malam kan, mati malam itu sama statusnya, Pak. Ruh kita itu di genggaman Allah Ta'ala, ya. Jadi ketika sebelum mati dia beramal soleh, nah ketika dia sudah di genggaman, artinya dicabut, ya, baik kalau memang secara umum hadis ini bukan yang mati sementara tidur gitu, mati beneran gitu maksudnya, ya. Ya ketika ruh dicabut gitu.
Tapi bisa dimaknai juga ya, ketika malam itu, karena malam itu juga ruh kita di genggaman Allah Ta'ala. Sama Pak, sama. Jadi kita tadi sudah mati gitu ya. Alhamdulillah Pak ya, Masya Allah, kita hidup lagi, coba nggak bangun lagi Pak ya. Makanya mudah-mudahan sampai apa Pak, sampai nanti malam sebelum tidur kita semua masih beramal soleh. Bahkan pas mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Masya Allah, mau tidur kita bangun dalam keadaan nanti apa? Alhamdulillahilladzi. Kalau bangun bayang, kalau nggak bangun lagi gimana? Bangunnya insya Allah di mana Pak? Kalau nggak bangun lagi, bangunnya berarti di mana Pak? Di padang mahsyar. Ya Allah, ya, tiba-tiba kok beda alam Pak. Makanya Pak, ketika tidur jangan lupa apa Pak? Mengatakan, denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Masya Allah Pak ya. Taib. Nah hari ini kita lanjutkan dulu Pak. Nah ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Denganmu kami, dengan hukum-hukummu kami hidup. Gitu Pak ya. Jangan sampai bilang Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu kami hidup, dengan namamu kami mati, tapi ketika menjalani kehidupan yang dipakai hukum-hukum yang lain. Nah itu namanya bohong Pak ya, bohong. Padahal setiap malam dia katakan apa? Bismika Allahumma ahya, aku hidup denganmu, dengan namamu. Berarti apa? Ya harusnya hukum-hukum juga harus direalisasikan ya. Tapi ternyata banyak muslim hari ini agak bohong-bohong dikit lah Pak ya. Benar nggak Pak? Bilang aku hidup denganmu, aku hidup dengan namamu, tapi ternyata ya dalam berhukum malah pakai hukum apa Pak? Makanya mudah-mudahan kita semua setelah mempelajari ini menjadi termotivasi untuk menegakkan hukum Allah. Baik. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa Pak? Surat An-Nisa. Terakhir yang kita bahas kalau tidak salah ayat 22. Nah, sekarang masuk ke ayat 23 yang terkait dengan mahram. Bayang, mahram. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaibukum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima. Nah, ini mahram Pak ya. Jadi kalau udah hafal itu udah tahu semua mahram Pak. Ya.
Jadi di situ mahram itu ada 3 golongan, gitu ya. Dari semua yang kita sebutkan tadi dibagi-bagi menjadi tiga golongan. Jadi ada mahram karena nasab, ada mahram karena susuan, ada mahram karena ya sebab pernikahan. Nah, kalau bahasa terjemahan di sini ditulis apa? Haram karena semenda namanya. Haram karena semenda. Apa haram karena semenda? Haram sebab ada hubungan pernikahan. Nah, jadi ada 3 sebab menjadi mahram. Apa arti mahram, Pak? Hah? Mahram itu artinya apa? Mahram yang haram dinikahi. Kalau muhrim yang sedang pakai pakaian ihram gitu. Nah, mahram dengan, jadi kalau mahram itu artinya apa? Yang haram dinikahi. Dan itu ada berapa tadi? Ada tiga kategori. Kategori yang pertama haram karena nasab, dan itu ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Berarti yang pertama ibu-ibu kalian. Ibu-ibu kalian itu dilarang nikah, mahram. Konsekuensi hukumnya apa? Karena dia dilarang nikah dengan kita, berarti ya dia boleh menampakkan ya aurat yang yang mukhaffafah, artinya yang ringan gitu. Ya, tidak boleh, karena aurat itu kan nanti ada 2 kan, ada mughalladzah, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau yang berat ya seperti yang intim gitu kan. Nah, kalau misalnya rambut, kaki, tangan, nah yang umumnya, nah itu boleh. Itu kalau dengan mahramnya, ya. Nah, yang kedua, haram karena nasab apa disebutkan di sini? Setelah ibu-ibu kalian, banatukum, artinya anak-anak kalian, anak-anak putri kalian. Jadi banat itu dari kata apa? Bintun, ya, bintun, anak-anak putri kalian. Jadi putri itu mahram kita, nggak boleh dinikahi, Pak. Ya, jangan ada bapak pingin nikah putrinya, itu jahiliyah kali gitu ya. Habis itu apa? Wa akhawatukum. Siapa akhawatukum? Akhawatukum itu adalah saudara, ya, saudari kalian gitu. Akhwat itu artinya apa? Saudari kita. Kita sebagai laki-laki punya saudari perempuan. Nah, kalau dia perempuan berarti dia punya saudara laki-laki. Itu haram. Artinya apa? Mereka mahram, dilarang nikah. Walaupun dulu di zaman Nabi siapa, Pak, yang boleh menikahi saudari perempuan? Nabi Adam. Kok zaman Nabi Adam boleh? Sekarang kok kenapa nggak boleh? Belum ada orang. Gimana, Pak? Kan Nabi Adam pakai agama Islam juga kan? Tapi kenapa sekarang nggak boleh? Dulu boleh. Nah, itu dulu sudah kita bahas di bab bab nasakh mansukh dulu, Pak. Ya, semua syariat nabi-nabi sebelumnya yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad itu batal, itu tidak boleh dipraktekkan lagi gitu. Ya, walaupun itu dulu disyariatkan, ya. Nah, sekarang yang namanya saudari itu mahram, artinya haram dinikahi, ya. Habis itu apa lagi? Setelah akhawatukum, ammatukum, ammah. Ya, ammah itu siapa? Jadi Bapak pernah dengar gak di Arab misalnya seseorang memanggil ya ammu atau ya ammi gitu. Am itu artinya apa? Paman. Jadi ammah berarti ammatukum. Ammah berarti kalau kita laki-laki, siapa? Bibi dari
Kalau ammah itu bibi dari siapa? Bibi dari bapak. Masya Allah. Jadi kalau di Arab itu, jadi kata-katanya kaya Pak. Kalau kita semuanya bibi, dari ibu juga bibi, dari bapak juga bibi. Nah, kalau dalam bahasa Arab, bibi dari ayah namanya ammah, atau paman dari ayah namanya am. Karena tinggal, kalau perempuan berarti tambah hak gitu kan. Kalau nggak pakai hak berarti untuk paman gitu. Am, paman. Ammah berarti apa? Bibi gitu. Ya, jadi bibi kita, atau kalau kita sebagai seorang perempuan, paman kita, paman dari ayah itu mahram, haram dinikahi Pak. Berarti apa? Bibi boleh nggak menampakkan rambutnya di hadapan keponakannya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya, dia boleh kalau misalkan kita sebagai ponakan datang ke rumah bibi kita. Nah, bibi kita ya kalau datang orang lain mungkin dia pakai jilbab, pakai cadar gitu kan. Nah, kalau misalnya ponakannya boleh apa, menampakkan aurat yang apa namanya tadi, yang ringan, yang ringan. Ya. Nah, habis itu apa? Yang menjadi mahram kita, wa khalatukum, khalatukum. Siapa khalatukum? Khalatukum. Jadi ada ammah, ada khalatukum berarti apa? Bibi dari ibu. Masya Allah. Bahasa Arab mantap ya. Jadi untuk bibi dari bapak ada apa namanya? Ada istilah khusus. Untuk bibi dari ibu juga ada istilah khusus. Kalau kita semuanya sama gitu. Ya. Nah, bibi dari bapak berarti ammah, bibi dari ibu namanya khalah. Sama-sama mahram. Maka seorang ya apa namanya mahram ini sampai dia bisa melakukan ibadah haji atau perjalanan misalnya. Ya. Dia boleh melakukan ibadah haji bersama gitu. Karena apa? Hukumnya ya tidak boleh menikah. Baik. Habis itu apa? Habis itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa banatul akhi. Banatul akhi artinya apa? Ya putri saudara kita. Banatul akhi. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Begitu juga putri saudari kita. Berarti apa namanya kalau putri saudari? Ponakan ya. Ponakan kita itu mahram. Ya. Ya artinya baik dari adik saudari kita perempuan maupun saudari kita laki-laki. Pokoknya kalau kita punya saudara, dia punya anak yang putri, maka putri dia itu mahram dengan kita. Kemudian apa? Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum. Ini sudah masuk kategori yang lain. Jadi kategori yang pertama haram karena nasab. Yang pertama adalah ibu. Yang kedua adalah anak putri kalian adalah bibi dari ayah kalian. Dan yang kelima adalah bibi dari ibu kalian. Dan yang keenam adalah putri saudara kalian. Dan yang ketujuh putri saudari kalian. Nah, putri saudari kalian. Jadi nasab apa namanya haram karena nasab ada berapa Pak? 7. Siapa yang bisa ulang Pak? Jadi kalau di kampus biasanya suruh ulang Pak ya. Benar nggak? Pak Mizan mungkin 7 mahram karena nasab. Yang pertama ibu, yang kedua putri, yang ketiga saudari perempuan, yang keempat bibi dari ayah, yang kelima bibi dari ibu, yang keenam
ponakan dari saudara, putri dari saudara. Ya, habis itu putri dari saudari. 7 mahram gara-gara nasab gitu. Ya, dalilnya sama. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22. Nah, kemudian ada namanya mahram gara-gara apa tadi? Gara-gara susuan. Nah, siapa yang mahram gara-gara susuan? Ada berapa, Pak, mahram gara-gara susuan kira-kira? Disebutkan oleh para ulama, mahram gara-gara susuan itu sama dengan mahram karena nasab. Mahram karena nasab tadi kan 7. Nah, mahram karena susuan juga 7. Sama. Walaupun di ayat ini yang disebut cuma 2. Nah, di ayat ini yang disebut cuma 2. Kan di sini kan disebutkan apa? Yang pertama, kata Allah Ta'ala, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Jadi ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu susu. Nah, ibu susu itu mahram. Ada bapak-bapak punya ibu susu nggak? Kalau Nabi Muhammad kan punya ibu susu kan? Di antaranya ibu susu Nabi siapa? Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah itu mahram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bapak-bapak ada yang punya ibu susuan enggak, Pak? Nggak ada ya. Ya, ini memang di kita jarang begitu, Pak ya. Padahal penting juga punya ibu susuan, Pak ya. Ya, jadi biar apa namanya? Biar banyak nutrisi mungkin, Pak ya. Ya, jadi penting juga kita kirim anak kita kemana gitu ya. Pas waktu kecil, apalagi ibu-ibu sekarang banyak yang jadi ibu apa namanya? Ibu karir gitu kan. Ibu karir kan sibuk gitu, kirim anaknya. Cuma nggak ada ya kampung kita yang cocok untuk dijadikan sebagai apa namanya? Lingkungan untuk ibu susuan, kayaknya nggak ada ya. Kalau dulu di zaman Nabi kan ada Mekah pada nyari ibu susuan, diantaranya di Taif itu kan Halimatus Sa'diyah itu kan di mana, deket Taif itu kan, Taif yang sekarang gunung-gunung gitu kan. Jadi mungkin sekarang yang cocok kalau Jakarta apa, Pak? Taifnya Jakarta apa kira-kira? Puncak kali, Pak ya. Puncak banyak errornya. Bukannya ini nanti yang bagus-bagus lagi di mana, gunung mana gitu, Pak ya. Ibu-ibunya yang masih apa, Pak? Masih belum terpengaruh media sosial gitu, Pak ya. Ya. Kalau sekarang mana ada ibu-ibu apa? Sudah banyak terpengaruh media sosial ya. Karena yang tenang otaknya itu ngaruh juga ke nutrisi yang ada di asinya itu kan. Apalagi yang dia zikir gitu kan, ingat Allah gitu, Pak ya. Itu penting juga kayaknya ya. Biar generasi ke depan mantap gitu ya. Ya, jadi intinya apa? Ibu-ibu susuan itu mahram ya. Yang kedua kemudian disebutkan di sini apa? Ya, wa akhawatukum minar radha'ah, dan juga saudara-saudari kalian dari ibu susuan itu, dari ibu susuan. Misalnya saya punya ibu susuan. Nah, ibu susuan saya, atau kita contohkan gampangnya gini aja. Misalnya Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, punya anak laki maupun anak perempuan. Nah, anak perempuan Halimatus Sa'diyah itu menjadi mahramnya Nabi. Gitu, menjadi mahramnya Nabi. Artinya apa? Dia tidak boleh menikah nanti dengan putrinya Halimatus Sa'diyah, karena dia sudah menjadi mahram, sudah menjadi saudara gitu, atau saudari gitu. Ya. Makanya sekarang kalau yang suka ngambil susu di bank susu, kan ada bank susu kan di dunia kan, bank ASI namanya, Pak ya. Nah, itu harus hati-hati itu. Nanti nggak tahu ibunya yang mana gitu. Benar nggak? Makanya kalaupun mau dipraktekkan bank susu itu,
itu apa namanya yang mendonasi susunya itu harus tercatat, ini susu ibu fulan gitu kan. Dia kan biasanya apa? Mendonasi ya, donasi apa namanya? Donor susu gitu ya. Ya, nah ditulis ini punya ibu siapa misalnya, ibu fulan gitu kan. Jadi nanti ketika ada anak yang butuh apa namanya? butuh susu, maka dia kemudian apa? Minum susu ibu fulan. Nah, berarti apa? Dengan putri anak ibu fulan, dia menjadi apa? Menjadi mahram. Ya. Nah, itu harus itu kalau mau pakai itu gitu. Ya. Cuma kalau dapat pula susu orang kafir gimana, Pak? Kan ada sekarang karena dunia nggak jelas sistemnya kan, dicampur di situ susu mix namanya, susu mix gitu. Ya ada ibu kafir, ibu muslim, mau campur di situ, habis itu diminum. Apa hukumnya kira-kira itu? Itu. Ya kan? Walaupun kata sebagian ulama, ya kan beda. Kalau itu kan minumnya pakai apa namanya? Pakai dot, pakai apa namanya? Pokoknya pakai gelas. Enggak langsung gitu kan, enggak langsung. Nah, kata para ulama, pendapat yang rojihnya, yang kuatnya apa? Sama saja, mau langsung dinenen atau tidak nenen langsung, nah itu sama-sama minum. Sama-sama minum apa, Pak? Sama-sama minum susu namanya. Walaupun ada yang langsung, ada yang tidak. Ada juga sebagian ulama mengatakan, oh enggak apa-apa kalau bukan langsung, kan bukan menyusui namanya. Karena yang dilarang menurut mereka menyusui. Nah, ini tidak. Pendapat yang rojih itu yang kuat apa, Pak? Pokoknya minum susu, Pak. Mau minum langsung atau minum pakai dot atau pakai gelas gitu. Jadi hukumnya sama gitu. Makanya yang mau mempraktekkan bank susu itu dia harus ikut ketentuan apa? Ketentuan mahram di dalam syariat gitu. Ya, dia harus ditulis ini ibu siapa gitu. Dan nanti anak yang minum siapa. Sehingga apa? Dia tidak mungkin terjadi kesalahan setelahnya gitu. Coba kalau tidak tercatat, tiba-tiba anak yang minum susu dengan anak yang punya susu atau putri yang punya susu kemudian apa? Menikah gitu. Nah, itu kan berarti apa? Melakukan pelanggaran syariat gitu, Pak ya. Jadi yang disebutkan mahram karena susuan di ayat ini cuma dua gitu, cuma dua. Jadi yang pertama ibu susuan, yang kedua saudari susuan. Nah, kenapa tadi Ustaz bilang 7 sama dengan mahram karena nasab? Nah, itu nanti ya dijelaskan dari hadis, ya, dijelaskan dari hadis. Karena diantaranya di sini disebutkan haram karena susuan. Yang haram karena susuan itu ada 7 golongan, seperti yang berlaku pada mahram karena nasab, gitu. Walaupun tadi di dalam ayat cuma dua. Ya, hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab." Gitu ya. Yang haram karena susuan, iya yang haram karena nasab. Gitu. Tadi haram karena nasab berapa? 7 kan? Nah, haram karena susuan berarti 7. Walaupun tadi di ayat tadi 2. Makanya kita dalam mengambil hukum itu tidak boleh cuma apa, Pak? Cuma Al-Qur'an saja gitu. Ya, tidak boleh mengambil hukum cuma Al-Qur'an saja. Tapi harus apa? Harus menggabungkan dengan sunnah atau dengan hadis, ya. Jadi di sini disebutkan, sementara itu ayat hanya menyebutkan ibu dan saudari. Ibu adalah pangkal, sementara saudara adalah cabang. Dengan penyebutan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka berdua, ibu dan saudari, sebagai asal dan cabang. Hal itu dimaksudkan atau disebutkan secara rinci, ya, seperti dalam hadis yang telah dikemukakan, ya. Artinya yang hadis tadi haram karena
susuan itu seperti haram karena nasab. Dalam hadis yang terjamin sahih, Rasulullah SAW bersabda mengenai putri Hamzah, innaha ibnatu akhi minar radha'ah, ia adalah anak perempuan saudaraku sesusuan, gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan mahram karena susuan. Yang ketiga, mahram karena apa, Pak? Ya, karena sebab pernikahan atau karena semenda tadi, Pak ya. Dan itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah, kalau di ayat ini ada 4, bukan? Yang pertama coba kita lihat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu nisaikum. Apa arti ummahatu nisaikum? Ibu istri kalian. Nah, ibu istri. Jadi mertua, Pak. Mertua itu mahram. Makanya kalau mertua ya kadang-kadang nggak pakai jilbab di depan kita, di depan apa namanya? Di depan mantu. Nah, itu tidak berdosa mertuanya gitu. Ya, cuma jangan pula godain menantu gitu ya. Itu nggak boleh itu. Karena ada kejadian-kejadian aneh, macam-macam sekarang manusia ya. Ada mantu godain mertua, ada mertua godain mantu. Ini dunia sudah gelap, Pak ya. Dunia sudah gelap gitu, ya. Jadi istri ibu kita, ibu istri kita itu adalah mahram. Artinya diharamkan nikah dengan kita. Dan itu sebab apa? Sebabnya pernikahan. Dan yang kedua apa? Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Ini menarik juga. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi dan juga anak-anak yang ada di dalam tanggunganmu gitu. Dari perempuan-perempuan yang engkau nikahi. Nah, siapa Pak berarti? Anak yang ada dalam tanggungan kita, yang perempuan itu kita nikahi. Siapa namanya itu? Anak tiri namanya, anak tiri. Ya. Anak tiri. Jadi putri dari istri kita yang baru. Istri kita yang baru. Jadi kita nikah dengan janda. Ternyata anaknya juga cakep gitu. Ada Pak ya? Ya, ada. Ada janda, ada anaknya gitu. Ya, anaknya biasanya dengan ibu biasanya beda berapa tahun, Pak? Apalagi anak pertama gitu, Pak. Anak pertama putri misalnya. Ya, suaminya meninggal atau bapaknya meninggal atau cerai misalnya gitu kan. Berarti ibu dengan putri yang pertama kira-kira berapa beda? 20. Enggak juga, kadang-kadang ada yang berapa, Pak? 15 tahun gitu ya. Nah, 15 tahun itu kan apa, Pak? Kalau dibeda-bedakan, kalau dia sudah gede kan enggak apa namanya, Pak? Hampir enggak ada beda, Pak ya. Makanya wajar kadang-kadang ada yang nikahin ibunya sukanya sama anaknya. Nah, itu musibah itu, Pak, musibah. Kalau mau ibunya, kalau mau putrinya. Jangan dua-duanya, enggak boleh, Pak. Itu haram, ya. Cuma ada keterangannya kapan putri istri kita, istri baru kita itu kapan dia menjadi mahram. Itu ada keterangan dalam Al-Qur'an. Enggak langsung, Pak. Enggak langsung ketika kita nikahi ibunya, maka putrinya menjadi mahram kita. Enggak langsung. Nah, ini ibu-ibu harus tahu nih. Dan kita yang mau rencana nikahin janda yang punya putri ya harus tahu juga. Karena apa? Biar tidak bersalah pas mengeksekusi gitu. Ya.
Jadi kapan dia menjadi mahram? Kapan dia menjadi mahram? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika apa? Kalian sudah berhubungan dengannya. Ketika sudah berhubungan dengan ibunya, maksudnya dengan ibunya. Jadi nikah kan nggak langsung berhubungan, Pak ya. Karena antara nikah dan hubungan itu kan beda, Pak ya. Nikah misalnya jam berapa? Jam 10 pagi gitu kan. Berhubungannya kapan kira-kira? Malam. Biasanya malam kalau beliau gitu. Ada yang langsung, nggak malam langsung gitu, sore-sorenya langsung gitu, ya. Intinya apa? Beda. Nah, ketika akad itu dia belum jadi mahram, artinya putri dari apa namanya? Putri dari anak janda tadi, ya, itu belum jadi mahram, Karena belum jadi mahram, berarti belum boleh apa, Pak? Ya, belum boleh terlihat, kalau dia sudah besar belum boleh terlihat aurat rambutnya, benar nggak? Belum boleh terlihat apa namanya, ya, bahkan dianjurkan kalau perempuan pakai kaos kaki gitu kan, artinya aurat-aurat yang ringan tidak boleh terlihat sebelum apa? Sebelum berhubungan. Nah, setelah berhubungan, baru jadi mahram, Pak, baru jadi mahram. Ini harus diketahui. Karena kalau tidak nanti terjadi apa, Pak? Terjadi pelanggaran gitu. Ya. Ada seorang putri gitu gara-gara ibunya misalnya menikah lagi, dia merasa seperti bapak sendiri gitu kan. Padahal apa? Padahal si laki-laki tadi belum berhubungan dengan ibunya. Nah, ini nggak boleh. Tunggu, putrinya itu harus nunggu komando lah. Nunggu komando dari siapa berarti? Dari ibunya gitu. Ya, kan ada juga udah nikah nggak hubungan, ada nggak, Pak? Ada. Ya, kalau beliau langsung malamnya kan. Ada yang setelah seminggu nggak disentuh, 2 minggu nggak disentuh. Ada, Pak? Ada kejadian. Dia sudah menikahiku lama, tapi dia belum pernah menyentuhku. Kan pernah kejadian seperti itu, banyak. Ya. Dan itu memang dibahas dalam syariat, Pak. Makanya nanti dalam pembahasan kita dulu kan ada orang yang menikahi perempuan, habis itu apa? Dia ceraikan sebelum menyetubuhinya. Kan ada bayar. Dia nikahi belum disetubuhi, habis itu diceraikan. Itu kan ada kemarin kan? Ya. Nah, artinya apa? Kalau dia belum berhubungan dengan ibunya, artinya dengan istri barunya, maka anak perempuan ibu tersebut tetap tidak jadi mahram. Artinya apa? Selamanya masih orang asing gitu, masih orang asing. Ya, masih terbuka peluang, Pak. Masih terbuka peluang kalau bapak ceraikan maknya, bapak ganti ke apa namanya? Ke anaknya masih boleh gitu. Makanya kalau mau nikahin janda yang punya anak cantik, mikir-mikir, Pak, sebelum berhubungan. Ini sebenarnya mau ibu apa mau anak gitu. Kalau mau ibu, ya ibu. Kalau mau anak, berarti jangan berhubungan dulu sama ibu. Karena begitu sudah berhubungan dengan ibu, jadinya apa? Jadi mahram. Paham, Pak ya? Ya. Jadi pilih-pilih gitu, Pak ya, pilih-pilih. Jangan dua-duanya, nggak boleh, Pak. Nggak boleh dua-duanya. Harus cari yang lain. Baik. Itu mahram karena apa? Karena pernikahan, ya, atau karena semenda tadi, Pak ya. Jadi yang pertama istri, apa namanya tadi? Yang pertama adalah ibu anak perempuan istri, itu tadi ya, anak perempuan istri. Ya, jadi cuma anak perempuan istri jadi mahram ketika apa? Ketika sudah berhubungan, Masya Allah. Kemudian apa, Pak? Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abna'i, ya, wa halailu abna'ikumul ladzina min aslabikum. Nah, jadi yang ketiga
yang menjadi mahram gara-gara pernikahan atau semenda tadi adalah istrinya anak gitu, istrinya anak laki-laki kita yang dihalalkan oleh anak kita gitu. Mantu perempuan. Jadi mantu perempuan itu sudah jadi mahram kita. Makanya istri anak kita itu nggak usah terlalu apa namanya. Kan ada juga kadang-kadang istri anak kita atau istri anak bapak. Kalau saya belum ada ya. Nah, istri anak bapak misalnya apa? Di luar dia pakai cadar, di depan bapak mertuanya juga pakai cadar. Jadi seolah-olah mertuanya orang asing. Nah, ini berarti dia belum paham apa? Belum paham syariat gitu. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya dia tahu ini mertuaku kayaknya error nih gitu. Enggak, maksudnya ada gitu, menjaga diri dari mertua ada nggak Pak? Ada gitu, mertuaku kayaknya nih kalau lihat perempuan nih bahaya nih, udahlah gitu. Ya, dia tahu dari anaknya misalnya kan. Suaminya bilang, udahlah kamu di depan bapak jangan buka cadar ya gitu, karena aku tahu bapakku ini ya, gitu kan. Bisa nggak Pak? Makanya bahaya Pak ya. Karena ada memang Pak, di antara orang terkena fitnah itu dia udah tua masih godain wanita, ada Pak ya, masih. Itu kan kejadian diantaranya apa, yang dulu didoakan oleh siapa namanya, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan pernah dituduh dia apa namanya, menjadi pemimpin yang tidak bagus gitu. Ya, dituduh oleh masyarakat gitu kan. Akhirnya diantaranya dia kan punya doa yang makbul gitu kan. Di antaranya dia mendoakan orang yang menuduhnya itu agar tertimpa fitnah gitu. Maka benar Pak, orang yang menuduh dia itu sampai tua, bahkan bulu matanya udah panjang, udah putih, dia masih di pinggir jalan gangguin cewek-cewek gitu. Itu kan fitnah, benar Pak ya? Itu cobaan benar gitu. Bayangin Pak, dia bapak-bapak tua, ada gadis-gadis lewat, masih kalau anak muda panggil cicit, nah itu biasa mungkin Pak ya. Orang masih nganggap itu sebagai iya anak muda gitu, walaupun berdosa juga, tapi orang menganggap itu anak muda. Tapi kalau ada orang yang sudah tua Pak, habis itu lewat gadis-gadis masih apa namanya, nah gimana Pak? Itu kan menurut masyarakat kan tidak normal itu, tapi ada yang begitu, ada. Makanya serem juga kalau ada mertua ganjen juga sama mantu perempuannya. Nah, ini nggak boleh. Walaupun dia statusnya apa Pak? Statusnya mahram gitu ya. Nah, cuma ya tadi kalau misalkan ketahuan error, nggak apa-apa Pak, berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jaga. Tapi insya Allah tidaklah ya. Cuma berpeluang gitu. Apalagi istri anak kita kan orang lain Pak ya, orang lain. Cantik lagi gitu. Habis itu bapaknya istrinya pun udah nggak ada gitu, atau istrinya nggak pulang-pulang gitu. Ya, makanya walaupun statusnya mahram tetap harus jaga-jaga ya. Nah, yang terakhir ya, mahram gara-gara apa Pak? Gara-gara pernikahan. Apa yang terakhir? Yang terakhir disebutkan wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Nah, jadi menggabungkan apa? Menggabungkan dua saudara. Itu tidak boleh. Dua saudari. Jadi kita punya istri kita punya adik. Kita mau gabungin dua, nggak boleh Pak, kecuali yang sudah pernah berlalu dulu sebelum ayat ini turun dulu gitu ya. Nah, setelah ayat ini turun nggak boleh. Artinya apa? Sekarang hukumnya haram menggabungkan dua saudari menjadi istri kita, kecuali satu
satu mati dulu gitu. Artinya dua-duanya hidup tidak boleh gitu ya. Jadi itulah 4 mahram gara-gara apa Pak? Gara-gara pernikahan yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 22. Cuma tadi memang terkait dengan yang terakhir ya, memadukan antara dua saudara atau saudari ini perlu kehati-hatian Pak. Ya, yang pertama memang dilarang, tapi jangan pula nanti gara-gara menganggapkan dia haram nikah denganku, berarti dia boleh dong jalan-jalan denganku, saudarinya. Boleh nggak? Kan nggak boleh nikah. Gimana Pak? Boleh nggak saudari kita atau saudari istri kita dia buka aurat, yang jilbabnya nggak kelihatan, apa namanya, nggak pakai jilbab di depan suami saudarinya gitu kan? Paham nggak maksudnya Pak Mizan? Misalkan saya nikah dengan istri saya punya adik. Nah, adik istri saya kan saya nggak boleh nikah dengan dia kan? Haram, mahram berarti kan? Nah, apakah mahram di situ berlaku seperti mahram yang lain? Seperti ibu kita, seperti ibu susuan kita, sama nggak? Beda nggak? Sama. Berarti dia boleh buka aurat di depan kita. Wah, bahaya. Nanti bisa pilih salah masuk kamar itu. Ya. Makanya hati-hati Pak, untuk yang terakhir ini hati-hati. Karena ada hadis yang namanya ipar itu adalah kematian. Nah, ipar itu adalah kematian. Makanya dia harus apa Pak? Walaupun dia nggak boleh nikah, tapi dia nggak boleh buka aurat di depan suami saudarinya. Dia nggak boleh melakukan perjalanan berdua dengan siapa tadi? Dengan iparnya, nggak boleh gitu. Atau suami iparnya, nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya ipar itu adalah kematian. Jadi banyak kejadian Pak ya, banyak kejadian. Seorang laki-laki suka dengan ipar. Ipar. Makanya benar sabda Nabi Muhammad SAW, yang namanya ipar itu apa Pak? Maut, kematian, Pak ya, kematian. Makanya yang terakhir ini, walaupun memang dia statusnya haram nikah dengan kita, tapi bisa jadi peluang melakukan perzinahan, perselingkuhan itu besar, pelecehan itu besar. Makanya ya jangan Pak, walaupun dia haram dinikahi, seorang saudari dari istri kita, dia harus apa? Kalau bisa jauh-jauh lah dari apa Pak? Dari suami saudarinya gitu. Ya, jauh-jauh gitu. Enggak usah terlalu dekat lah gitu. Ya, makanya saya sama adik-adik istri saya itu agak jauh-jauh lah gitu. Ya, jaga jarak gitu. Apalagi kita kan laki-laki Pak. Laki-laki. Karena kadang ada, karena ini abang ipar itu kematian loh, gitu kan. Udah jalan belanja berdua gitu, jalan ke mall berdua gitu, kan ini abang iparku gitu. Itu Kak, hati-hati Pak, hati-hati. Dan kita juga sebagai laki-laki hati-hati bawa adik ipar, kecuali dengan istri gitu. Ya, nah, kalau dia ikut nggak apa-apa gitu. Tapi kalau khusus berdua, kan tadi haram dinikahi, nggak apa-apa dong aku jalan berdua. Nah ini tidak dianjurkan, Pak ya, karena ada keterangan yang namanya ipar itu adalah kematian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam pembahasan terkait dengan bab mahram ini yang dicantumkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 24-nya, ayat 24-nya dalam surat An-Nisa. Apa bunyinya? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu بأموالكم محسنين غير مسافحين
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ini ayat terakhir, Pak ya, di pembahasan bab tentang mahram. Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan ya juga kamu mengawini wanita yang sudah bersuami, ya, wal muhsanatu minan nisa. Ini sambungan orang-orang yang haram dinikahi. Tadi karena mahram. Ini kalau ini haram dinikahi bukan karena mahram, tapi karena sebab lain. Sebab lain apa, Pak? Ya, sebab lainnya adalah istri orang gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang apa, Pak? Melarang kita laki-laki menikahi wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ini tidak masuk pembahasan kita lah ya, karena budak-budak sudah tidak ada. Kecuali nanti sistem perbudakan kembali lagi, maka syariat sudah siap dengan hukumnya. Pengin nggak, Pak, sistem perbudakan kembali lagi, Pak? Pengin nggak? Biar bisa nikahin budak. Masalahnya takutnya kita yang jadi budak. Gitu, repot kalau kita yang jadi budak, repot. Maka Islam itu mendorong untuk menghapus sistem perbudakan itu, Pak. Walaupun dia hukum untuk sistem perbudakan itu masih ada gitu. Masih ada. Jadi Islam itu luar biasa kalau kita pikir-pikir, Pak ya. Jadi dia sudah siap gitu, sudah siap. Jadi kalaupun nanti kembali lagi, dia sudah siap. Karena pada dasarnya ya hukum terkait dengan perbudakan ini tidak hilang gitu. Cuma apa? Cuma objeknya saja tidak ada. Ketika ada objeknya, maka hukum itu akan kembali berlaku gitu ya. Jadi intinya apa? Diharamkan juga menikahi siapa? Menikahi wanita yang bersuami. Ya, jangan coba-coba lirik-lirik wanita yang sudah bersuami, Pak ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat terakhir itu ya ada larangan apa? Menikahi istri orang. Ya. Dan satu lagi apa? Perempuan yang masih dalam masa iddah atau tolak rojai namanya. Itu juga dilarang. Karena yang masih dalam tolak rojai itu haknya siapa, Pak? Kemarin kita bahas. Kan tolak rojai itu tolak yang masih apa? Masih bisa rujuk, kan gitu ya. Berarti rujuk yang paling berhak rujuk siapa? Suaminya. Berarti orang yang masih dalam masa tolak raj'i itu, yang 3 kali suci atau 3 kali haid itu suaminya yang paling berhak. Maka nggak boleh masuk yang lain gitu. Nggak boleh masuk yang lain untuk menikahinya. Kalau ada yang lain menikahinya, berarti dia sedang melakukan yang diharamkan. Tapi kalau ibu-ibu yang menikahi suami orang, boleh nggak, Pak? Boleh. Ini kan yang diharamkan kan, wal muhsanatu minan nisa, gitu kan? Artinya apa? Istri-istri atau perempuan-perempuan yang menjadi istri orang lain gitu.
atau perempuan yang sudah dinikahi oleh orang lain, maka kita laki-laki tidak boleh menikahi dia. Artinya haram. Bagaimana kalau perempuan, boleh nggak dia menikahi bapak-bapak yang sudah punya istri? Boleh nggak? Boleh, berarti boleh. Berarti ibu-ibu enak ya, bisa rebut suami orang. Berarti hukum pelakor apa? Hukum pelakor apa, Pak? Haram. Berarti mengharamkan yang halal. Gimana? Pelakor boleh nggak? Boleh aja, ya. Tapi memang secara hukum perempuan boleh nikah dengan suami orang. Itu enaknya wanita. Makanya wanita walaupun kadang-kadang dia kalah, Pak, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah warisan, dia dapat berapa, Pak? Dia dapat setengah, gitu kan? Dalam masalah ini ada laki-laki yang harus jadi qawam misalnya, ya, pemimpin. Tapi dalam masalah ini wanita menang, Pak, ya. Ya, dia boleh menikah dengan suami orang. Sedangkan laki-laki tidak boleh menikah dengan istri orang. Enak jadi wanita apa enak laki-laki, Pak? Mau nikah dengan suami orang. Ya, enggak, itu cuma bicara hukum, Pak, ya, bicara hukum. Ya. Artinya apa? Kalau wanita itu dinikahi oleh seorang suami yang sudah punya punya istri, maka dia jangan merasa apa? Jangan merasa berdosa sebenarnya. Ya, jangan merasa berdosa. Ya, apalagi damai gitu kan antara istri satu dengan istri kedua gitu. Damai juga dengan istri ketiga. Jangan merasa berdosa gitu. Jangan pula merasa aku kan pendatang baru. Enggak, sama statusnya. Antara satu istri dengan istri yang lain itu statusnya sama. Bahkan ketika dapat warisan pun ada nggak beda antara istri pertama dengan istri ketiga? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Sama-sama sepertiga. Kalau punya anak, istri dapat berapa dari kita? Dapat 1/8. 1/8 cuma dibagi berapa? Kalau 3 berarti dibagi 3. Kalau 4 dibagi 4. Mungkin di sini beratnya istri, ya. Nanti kalau warisan dibagi 2 gitu ya. Kalau warisan dibagi 4. Ini mungkin yang berat istri-istri kita, ya. Ya. Tapi jangan sebenarnya kan, jangan berat, Pak, ya. Karena semakin banyak istri, hartanya juga semakin banyak ditambah oleh Allah kan nggak mungkin kan kalau seorang laki-laki punya istri 1 dengan seorang laki-laki punya istri 4 rezekinya sama, kan nggak mungkin, Pak. Ya, sama seperti orang punya anak 5 dengan orang punya anak 10. Itu kan rezekinya beda, Pak, ya. Banyakan mana? Banyakan yang punya anak 10 apa banyakan yang punya anak 1? Makanya orang dulu banyak anak banyak rezeki. Cuma rezeki jangan dianggap cuma mobil, cuma duit. Ada rezeki itu banyak bentuknya, Pak, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian kita pada hari ini terkait dengan yang haram dinikahi. Ya, yang mahram dinikahi karena nasab berapa? 7. Mahram yang haram dinikahi karena susuan berapa? Dalam Al-Quran 2, tapi digabungkan dengan dalam hadis jadi 7. Dia seperti haram karena nasab. Jadi apa yang haram karena nasab, begitu juga haram karena susuan. Jadi tinggal ditarik saja ke haram karena nasab. Dan yang ketiga apa? Haram karena pernikahan. Sebutkan istri ibu kita. Istri apa namanya? Ibu istri kita, mertua perempuan. Habis itu apa? Anak putri dari istri. Cuma putri dari istri baru jadi mahram setelah
setelah berhubungan dengan ibunya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga mantu perempuan. Mantu perempuan itu mahramnya kita. Apa satu lagi yang terakhir yang kita sudah bahas? Kok saya lupa? Menggabungkan dua kakak adik. Nah, itu tidak boleh. Jadi 4 mahram gara-gara pernikahan. Dan satu yang di luar itu, yang haram dinikahi siapa, Pak? Yang haram, Masya Allah, yang haram dinikahi itu adalah istri orang. Itu yang di luar, yang pembahasan kita tadi. Yang di luar itu yang haram dinikahi adalah istri orang, atau istri orang yang sudah dicerai tapi dalam masa iddah tolak raj'i, itu haram dinikahi. Tapi kalau tolak bain itu, atau ditinggal mati, itu boleh. Dan salah satu keringanan untuk ibu-ibu tadi apa, Pak? Ibu-ibu boleh menikah dengan suami orang, sedangkan bapak-bapak tidak boleh nikah dengan istri orang, ya. Cuma minta baik-baik, Bu, ya, jangan sampai rebutan lah gitu. Ya, damai dulu gitu ya. Damai dulu. Kalau misalkan enggak disetujui, cari suami yang lain lah gitu ya. Ya, sehingga apa? Tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Jangan pula ini istri kita kita sebagai laki-laki digoda sama perempuan yang lain kan, digoda, akhirnya apa? Kita juga mau kan. Nah, itu mungkin pelakor yang tidak bagus. Itu pelakor yang merusak namanya, Pak, ya. Nah, pelakor yang seperti itu harus apa, Pak? Harus dinasehati gitu, ya. Tapi kalau memang kita sebagai suami yang apa namanya, yang mencari, itu beda lagi, Pak, ya. Ya, dan kita bilang sama istri, saya ingin menambah apa, Pak? Menambah rezeki gitu ya. Nah, menambah rezeki. Emang nggak cukup rezeki yang sudah ada? Gimana, Pak? Cukup nggak? Bapak yang lebih tahu lah, ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup karena waktu syuruk sudah tiba. Silahkan, Pak. Satu. Tadi yang seperti saya pernah dengar ada syarat minimalnya. Maksudnya seberapa banyak minum susu dari. Iya. Baik. Secara umum, ya, minum susu sampai kenyang. Ya, minum susu sampai kenyang. Walaupun nanti ya imam mazhab ya membedakan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ada yang membedakan. Tapi secara umum dia minum sampai kenyang. Nah, minum susu sampai kenyang, maka itu akan menjadi apa? Menjadi saudara atau ibu susuan. Dan biasanya yang namanya bayi itu kalau sudah nyusu, dia tidak akan berhenti sampai kenyang. Itu secara umum. Walaupun nanti ada perbedaan memang sedikit di antara para imam mazhab gitu ya. Tapi secara umum tadi kita sampaikan, begitu dia sudah terisi lambungnya dengan susu tersebut, maka itu sudah memenuhi syarat menjadi mahram gitu, Pak, ya. Cuma nanti ada mungkin kalau misalnya yang main-main tadi kan, cuma nempel-nempel gitu, ada ibu-ibu main-main gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa dijadikan sebagai patokan dari apa yang dikatakan oleh imam mazhab. Ya, kalau cuma nempel, cuma ada ibu-ibu yang main-main iseng kan, nggak ada kan? Karena memang ketika dia diserahkan kepada ibu susuan, tujuannya adalah untuk nyusu gitu. Ya, sama seperti anak saya dulu pernah ketika di Mesir, karena dia lapar dan nggak ada ibunya sedang ujian ketika itu, maka ada teman istri saya kebetulan punya anak juga, baru lahiran juga. Akhirnya apa? Kita titipkan. Menangis pula dia. Anak bayi menangis biasa, diamnya dengan apa, Pak? Menyusui. Akhirnya apa? Dia pun jadi punya ibu susuan, ya, ibu susuan. Maka
dengan anak ibu susuannya, ya, karena anak ibu susuannya kebetulan laki-laki, maka dia menjadi mahram. Adiknya mahram, pamannya mahram, semua pokoknya 7 tadi. Karena semua yang mahram karena nasab itu mahram karena susuan. Jadi anak saya nggak boleh lagi menikah dengan adiknya. Pokoknya yang terkait dengan ibu susuan tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan juga mudah-mudahan duduknya kita hari ini dinilai oleh Allah ya sebagai bentuk ketundukan kita kepadanya, sehingga kita diberikan ganjaran olehnya duduk kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Karena memang Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus sering mengingatkan ketika beribadah jangan lupa mengharapkan ganjaran. Ya, jadi beribadah itu jangan lupa mengharapkan ganjaran. Ya, walaupun ada orang bilang kalau beribadah jangan harap-harap ganjaran, jangan. Saya katakan beribadah harap ganjaran. Kalau kita sebutkan dalil nggak cukup waktunya. Jadi ketika beribadah harus harap ganjaran, ya, karena itu diantara syarat kita dapat ridho dan rahmat Allah. Nah, ketika dapat ridho dan rahmat Allah, masuk surga. Tapi ketika beramal tidak mengharap ganjaran, bisa jadi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rahmat dan ridho. Maka mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan hari ini ikhlas karena Allah dan diberi ganjaran penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika dibangkitkan nanti dan ditimbang semua amal-amalan kita, yang paling banyak itu adalah kebaikan. Dan 2 ayat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, saya sering ulang ini untuk memotivasi diri saya pribadi. Ya, jadi kata Allah dalam surat Al-A'raf yang pertama ayat 8, kata Allah di situ, wal waznu yauma izinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu, kata Allah, artinya pada hari kiamat itu kebenaran, itu nyata, ada timbangan nanti. Dan kata Allah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Diulang lagi oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 102. Faman thaqulat mawazinuhu, yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka ketika beramal jangan lupa harapkan kepada Allah, mudah-mudahan jadi pemberat timbangan kebaikan. Ya, dan mudah-mudahan salah satunya adalah kajian kita pada hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.